Ya, hari ini saya siapkan sedikit PPT-nya, ya. Terus kita mengikuti PPT ini. Nah, mari kita lihat tema kita hari ini. Loh, ini apa? Belum. Kalau nanti Bapak colok dia muncul. Oh, saya pikir itu ada layar apa yang muncul. Oh, sambung. Apa? Repot juga yang satu lagi saya malah laptopnya yang apa ini pakai yang colokan yang jarum-jarum yang bukan HDMI. Oke, lihat tema kita hari ini ya, setelah UTS lewat. Tema kita adalah Pak di Gereja. Nah, Pak di Gereja ini pembicaranya itu agak banyak. Oleh karena agak banyak, maka kita bagi jadi dua. Hari ini Pak di Gereja bagian 1. Minggu depan Pak di Gereja bagian 2. Lalu Pak di Gereja bagian 1 yang kita mau bicarakan di sini terutama namanya saya kasih judul wadah umum. Ya. Jadi maksudnya itu yang pada umumnya gereja-gereja punya, ya, untuk bisa mengerjakan pak di gerejanya. Jadi gereja aliran apapun, ya, gereja sinode apapun biasanya punya, ya, kesamaan dengan yang lain. Nah, ini yang saya maksud dengan wadah yang umum. Wadah yang umum dipunyai oleh berbagai-bagai gereja. Terus wadahnya terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk jemaat yang umum, ya, seperti itu maksudnya, ya. Jadi kita mau melihat wadah umum yang gereja punya, dan melalui wadah umum itu gereja-gereja bisa menyelenggarakan pak, ya, bagi jemaatnya. Menurut saudara wadah yang paling umum apa di gereja? Wadah yang paling penting orang untuk menyelenggarakan pak. Wadah yang paling umum bisa lakukan pak. Semua gereja ada, ya. Gereja Katolik ada, gereja Protestan ada, gereja Ortodoks ada, gereja berbagai aliran atau berbagai sinode dalam Protestan juga ada. PA tidak semua gereja ada. Ada gereja punya, ada gereja tidak punya. Ya. Ada gereja punya, ada gereja tidak punya. Kalau ini semua gereja punya, tidak mungkin tidak punya. Ya. Kalau tidak ada bisa hidup ya. Kalau tidak ada, gereja itu biasanya tidak akan terlalu dianggap orang. Ya. Atau bahkan mungkin belum boleh disebut gereja. Ya, pakai istilah lain. Nah, yang pertama itu sebenarnya istilahnya, saudara harus tahu, namanya KU atau IR. Hah? Apa? Iya. Jadi ada gereja sebutnya KU, Kebaktian Umum. Ada gereja sekarang, beberapa gereja yang agak-agak modern, mereka sebutnya IR. Ya. Kan kita sering lihat, kadang-kadang mereka sebarkan flyer seminggu sekali. IR 1 jam segini pembicara ini, IR 2 jam segini pembicara ini, IR 3 jam segini pembicara ini, IR 4 gitu. Ada gereja sampai gitu kan, IR 4 sampai IR 5. 5 kali kebaktiannya. Tapi banyak gereja masih pakai KU, ya, Kebaktian Umum. Nah, kenapa KUIR ini paling penting? Ya, paling penting. Sebagian gereja kalau mereka belum melakukan IR, belum membuka KU, belum membuka IR, kadang-kadang tidak disebut gereja. Ya, istilahnya kadang-kadang pakai lain gitu loh. Ya, entah apapun itu. Ya.
Karena memang pada umumnya ya kita mengenal orang Kristen ibadahnya di hari Minggu, ya. Dan gereja-gereja suka pakai istilah KU atau IR. Nah, jadi itu pentingnya. Beda dengan agama Islam. Agama Islam bisa dibilang utamanya dalam Senin sampai Minggu itu utamanya Jumat. Walaupun Senin sampai Minggu juga ada sholat 5 waktu. Ya, tapi yang besarnya itu adalah Jumat. Sementara orang Kristen yang besarnya itu ya hari Minggu. Ya, hari Minggu yang besarnya. Bahkan bagi sebagian orang dianggap hari Minggu itu yang harus datang. Hari lain tidak perlu datang atau tidak mesti datang. Tapi hari Minggu harus datang. Maka KU menjadi wadah yang penting. Di KU itu biasanya KU dan IR itu apa? Buat semua orang. Siapa saja boleh datang. Tapi sebenarnya bukan siapa saja. Yang dimaksud siapa saja itu adalah orang dewasa. Ya. Orang yang sudah dewasa, siapa aja, mau dia Kristen, mau non-Kristen, dia hanya pengen coba-coba atau jemaat betulan, boleh datang kebaktian. Ya. Nah, tapi kadang-kadang tidak hanya orang dewasa, seringkali juga ditambah dengan pemuda-pemudi. Karena pemuda-pemudi juga sering dianggap sudah termasuk orang dewasa. Ya. Tapi jarang sekali gereja yang masukkan anak remaja di KU-nya. Ya. Walaupun ada juga, ya, tapi kebanyakan enggak. Ya, kebanyakan enggak. Jadi remaja enggak masuk ke situ. Ya. Atau dalam tanda petik mereka tidak mengizinkan remaja datang, kira-kira gitu. Ya. Mereka punya targetnya lewat KU dan IR ini. Jadi khusus untuk orang dewasa, orang tua, dan anak muda. Ya. Kadang-kadang ada gereja tertentu bahkan anak mudanya dibuat yang khusus lagi. Baktian sendiri dia. Ya, baktian sendiri. Tidak terpisah dari umum. Ya. Cuma kebanyakan gereja yang gabung. Ya, pemuda dengan umum yang gabung. Nah, hari Minggu itu orang melakukan gereja menyelenggarakan KU dan IR itu bisa beberapa kali, tidak hanya sekali. Ya, tergantung jumlah jemaatnya besar atau tidak, tergantung gedung ruangannya itu seberapa besar. Ya, kalau ruangannya besar banget, jemaatnya terlalu banyak, tidak terlalu banyak, sekali aja sudah cukup. Ya, tidak usah pusing-pusing, tidak usah banyak-banyak, ngapain gitu. Tapi kalau ruangannya kecil, jemaatnya banyak banget, mungkin sampai beberapa kali. Ya, ada gereja di Jakarta, saya pernah dulu 10 tahun lalu diundang kebaktian hari Minggu 4 kali, khotbah 4 kali, pagi 2 kali, sore 2 kali. Ya, ada sampai 5 kali. Ya, walaupun saya belum pernah pelayanannya sampai 1 minggu 5 kali. Ya, yang paling banyak cuma 4 kali. 4 kali udah selesai cepat-cepat ke travel di Jakarta itu, balik ke Bandung malam itu juga. Ya, tapi yang belum selesai itu. Ya, karena sorenya 2 kali. Biasanya banyak kan paginya 3 kali, sore sekali. Tapi gereja ini 2 kali 2 kali. Nah, pasangnya begitu dia. Ya, karena gedungnya tidak terlalu besar. Jemaatnya lumayan banyak. Ya, jadi mau tidak mau dia buat 4 kali. Nah, ada lagi kalau saudara amatin, kalau di Katolik lebih unik. Katolik KU dan IR-nya itu bisa hari Minggu, bisa hari Sabtu. Jadi saudara boleh pilih mau kebaktian hari Minggu atau kebaktian hari Sabtu. Kalau saudara sudah datang hari Sabtu, hari Minggu tidak perlu datang. Mau datang 2 kali juga tidak apa-apa. Gitu loh. Kalau saudara sudah datang hari Minggu, yang Sabtu sudah diikutin. Karena sama. Ya, khotbahnya pun sama. Pengkhotbahnya bisa beda, tapi temanya sama. Memang mereka susun begitu. Hari Sabtu itu juga KU, hari Minggu juga KU. Saudara tidak percaya, saudara boleh amatin yang dekat sini kita. Yang dekat kita sini. Saudara amatin belangnya itu. Kalau perlu sekali-sekali coba. Sabtu dia punya sekali, Minggu punya sekali di sini. Ada gereja Katolik yang lain Jakarta yang saya pernah pantau itu, Sabtu itu 2 kali, hari Minggu itu 3 kali, karena jemaatnya banyak banget. Ya,
Sabtu itu bukan sekali sampai 2 kali. Ya, misalnya dia buat jam 4 sampai jam 6 hari Sabtu. Sore baktian 1. Jam 6 sampai jam 8 baktian 2. Hari Minggu nanti paginya jam 7 sampai jam 9 baktian 3. Jam 9 sampai jam 11 baktian 4. Hari Minggu sore jam 4 sampai jam 6 baktian 5. Jadi jemaat bisa pilih. Itu karena jemaatnya banyak dan pertimbangan ini itu mereka bahkan membuka kesempatan tidak harus baktian itu hari Minggu. Hari Sabtu pun boleh. Dan sudah datang hari Sabtu ya sudah cukup. Hari Minggu udah usah datang. Ya, atau hari Minggu kamu udah usah kebaktian, pelayanan aja. Karena prinsipnya sama. Oh, prinsipnya pada umumnya orang Kristen memegang kan seminggu sekali. Seminggu 1 kali. Itu. Nah, itu prinsipnya KU dan IR. Nah, KU dan IR, kenapa KU dan IR itu? Apa ini namanya? Kenapa KU dan IR itu penting? Karena KU dan IR terus dikerjakan dan melalui seluruh poin-poin acara dalam KU, dalam IR, itu langsung dan tidak langsung itu menyelenggarakan PAK. Ya. Jadi termasuk liturginya, termasuk orang nyanyi, termasuk orang yang pelayanan yang lain, dan termasuk khotbahnya. Ya, termasuk berkat, termasuk kalau hari Minggu itu adakan perjamuan kudus, atau bagi orang Katolik adakan misa setiap minggu. Melalui semuanya itu adalah penyelenggaraan PAK. Ya, jadi orang melihat, oh ada berkat. Berkat itu apa maksudnya? Orang punya pemahaman. Kadang-kadang bisa benar, bisa salah. Ya, tapi akan ditanamkan yang benar. Setiap minggu khotbah disampaikan. Yang melalui khotbah itu mengajar pendidikan agama Kristen, diberikan lewat khotbah. Terus lagi lewat orang nyanyi. Ya dengan nyanyi syair-syair dalam kata-kata lagu itu juga mendidik orang-orang, mendidik umat. Ada gereja yang 1 bulan 1 kali perjamuan kudusnya. Ada gereja yang kadang-kadang lebih lama, 2 bulan sekali. Ada gereja yang tiap minggu perjamuan kudusnya. Dan kalau Katolik setiap minggu pasti ada misa. Ya, setiap minggu. Nah, padahal orangnya banyak banget, tapi cepat banget selesainya. Ya, teratur banget mereka. Pintar mereka menyelenggarakannya, sangat rapi. Jadi walaupun setiap minggu cepat banget, tidak akan berlama-lama. Justru di gereja-gereja Protestan banyak yang lama. Nah, karena tidak tersusun dengan rapi. Toh kita juga sebulan sekali. Gereja-gereja Protestan berpikir ada apalah lama-lama dikit. Toh sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jemaat juga masih betah kok. Kalau di Katolik enggak, cepet banget. Ya, sebenarnya boleh sekali-sekali ikut baktiannya, baktian seluruhnya juga cepat. Bagian komponen misanya pun berjalan dengan cepat banget. Ya. Baris. Ya. Bukan dibawa datang, jemaatnya yang harus maju. Ya. Jemaatnya yang harus maju yang minta, terus nanti diberikan. Ya. Dan kadang pastornya bagi beberapa orang, kadang-kadang dibantu oleh suster, terus sudah didoakan, mau siap-siap dibagikan, semua jemaat baris, maju. Ya. Nanti yang orang yang membagikan ambil 1 dari piring. Tubuh Kristus kasih ke tangannya. Ya. Maju lagi yang lain, tubuh Kristus, gitu. Ya. Melalui itu sebenarnya ada pendidikan yang ditanamkan lewat acara-acara seperti itu, lewat ritus-ritus agama, ya, lewat kegiatan-kegiatan agama. Jadi ini KU, ya, IR. Penting banget ini. Oleh karena itu KU IR itu harus diupayakan selengkap mungkin. Sebagian besar jemaat 1 minggu datang gereja cuma 1 kali. Hari lain mereka tidak mau lagi datang. Ya, ada sebagian kecil memang agak sering datang, seminggu bisa beberapa kali, tapi sebagian besar jemaat tidak mau. Bagi mereka seminggu 1 kali ya sudah. Ya. Hari lain urusan saya.
Hari lain urusan pekerjaan, urusan keluarga, dan urusan pendidikan, dan lain-lain. Ya, jadi bagi mereka hanya hari Minggu. Nah, oleh karena itu hari Minggu ini gereja jangan melewatkannya. Gereja harus menggunakannya dengan maksimal. Gereja harus menyusun KU dan IR-nya dengan sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya. Supaya PAK tersampaikan. Termasuk yang seringkali menjadi program yang paling penting adalah menyusun tema khotbah tahunan. Ya, atau menyusun perikop khotbah selama 52 minggu dalam setahun. Ya, dari situ mereka akan memilih-milih mana yang mereka anggap tahun ini mereka mau tekankan, mau ajarkan. Ya, jadi melalui KU, melalui IR. Ya, ini penting banget. Oke, sampai sini dulu KU dan IR. Ini wadah yang paling pokok. Ada yang mau didiskusikan silakan. Tentang KU, tentang IR.